What's up guys, welcome back to channel Ugo. Pada video kali ini kita bakal trading lagi di platform Bybit pada market feature. Yang kalian lihat saat ini adalah chart dari BTC USDT di Bybit yang kita lihat menggunakan platform TradingView. Kalian yang belum tahu silahkan download aja TradingView dari App Store ataupun Play Store di HP kalian. Jadi saat ini kita bakal full trading pakai handphone ya. Dimulai dari analisa pergerakan harga pada TradingView, penggunaan trading plan, eksekusi market di Bybit, itu semua kita coba dari handphone ya. Supaya kalian tahu juga gimana ribetnya kita trading di HP harus bolak-balik ngecek chart di aplikasi yang berbeda. Oh ya, sebelumnya kita review sedikit untuk video yang sudah kita upload kemarin ya. Jadi kemarin kita upload video untuk perbedaan antara indikator SSL dan juga pivot point support trend. Nah, untuk kalian yang belum nonton silahkan kalian tonton dulu video ini. Dan lalu kita juga sudah sempat melakukan backtest menggunakan indikator Heiken RC RSI atau HRSI pada video yang ini pada time frame 1 menit ya. Jadi kita menggabungkan dua indikator yaitu HRSI dan juga pivot point support trend yang kita lakukan pada time frame 1 menit ya. Dan pada live trading Bybit yang sebelumnya juga kita menggunakan indikator HRSI, di mana di sana juga saya jelaskan beberapa settingan dari indikator HRSI ya. Untuk kalian yang belum menonton juga silakan kalian lihat pada video live trading Bybit strategi scalping 1 menit. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita cek TradingView BTC USDT. Nah, ini adalah chart dari BTC USDT pada time frame 15 menit ya. Sini kita buka untuk time frame 15 menit. Seperti biasa, pertama-tama saya akan menggunakan parallel channel untuk menentukan garis support dan juga resisten ya. Dan posisi saat ini kita harusnya melakukan open posisi buy ya, karena dia sudah berada di area support. Jadi kita bisa melakukan posisi buy. Namun sebelumnya kita juga perlu melihat indikator yang sudah biasa kita gunakan, yang juga kemarin kita sudah sempat bahas yaitu HRSI. Dan pada time frame 15 menit kita melihat HRSI sudah berada pada area berwarna hijau atau yang berada di bawah, yang menandakan bahwa sebelumnya market sudah mengalami oversold ya. Jadi kemungkinan adalah pergerakannya mengarah ke atas atau naik sesuai dengan parallel channel yang kita buat di sini, yaitu pergerakannya naik ya. Jadi sekarang kita fokus untuk mencari posisi naik atau posisi long. Oke, untuk melakukan open posisi kita pergi ke time frame 1 menit. Sini untuk resistennya, dan support kita tinggal bawa ke bawah. Dan terlihat di sini harga breakout di sini. Kita menunggu untuk harga retest kembali ke bawah dan kita melakukan open posisi di sekitar sini ya. Jadi kita bisa memasang limit di harga sekitar 29717 sekitar sini. Atau mungkin kita bisa mencari sampai batas mana dia akan mengalami penurunan sehingga kita bisa memasang metode limit ya di Bybit. Kita bisa gunakan bantuan Fibonacci retracement. Jadi di sini saya akan tarik dari swing low ke swing high. Nah, jika kita gambarkan path, ada kemungkinan di sini harga akan turun sampai dengan Fibonacci 38,2%, lalu akan memantul di sini dan kembali mengalami kenaikan ya. Jadi bisa di sini atau bisa juga di garis Fibonacci yang 61,8%. Jadi ada dua kemungkinan ini. Untuk saya pribadi saya akan mencoba memasang limit di area sekitar 38,2% ya. Jadi sekitar sini. Dan di sini kita bisa beri tanda dulu ya. Kita gambar area. Dan Fibonacci-nya saya hapus. Dan sekarang kita akan buka pivot point support trend. Oke, di sini terlihat pivot point support trend sudah memberikan sinyal buy pada candle yang ini ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan indikator SSL channel. Nah, SSL channel juga sudah memberikan sinyal jika di sini terjadi crossing antara garis hijau dan juga garis merah. Nah, disinilah perbedaan antara pivot point support trend dan juga SSL channel. SSL channel baru memberikan sinyal pada candle yang ini, sedangkan untuk SSL channel dia sudah memberikan sinyal terlebih dahulu pada candle yang ini ya. Jadi kita melakukan open posisi pada candle yang ini, dan ini perbedaannya lumayan signifikan untuk membuat kita
lebih dahulu melakukan open posisi sehingga tidak telat melakukan open posisi ya. Nah, namun di sini kita akan menunggu dulu untuk harga kembali retest dari sini ke area ini, dan saya akan memasang metode limit di sekitar harga 29735 yang ini. Dan mungkin sekarang kita bisa langsung memasang trading plan ya, karena kita sudah mengetahui posisi yang akan kita pasang, yaitu di sini di harga 29736 kurang lebih ya, sekitar sini. Untuk stop lossnya kita ambil 0,5%. Oke, 0,5%. Lalu untuk target profitnya kita ambil 1,5 kali dari stop loss yang tadi, 1,5 kali ya untuk rasio risk rewardnya. Jadi target profitnya kita di 0,74%. Oke, sekarang tinggal kita masuk ke aplikasi Bybit. Nah, untuk entry price-nya saya copy dulu. Saya copy, oke ya, entry price yang ini. Kita copy, kita ke halaman Bybit. Masuk ke derivatif. Lalu di sini kita gunakan metode limit ya. Untuk harga kita tinggal tempelkan harga yang sudah kita copy tadi, yaitu entry price-nya di 29736. Nah, di sini saya akan gunakan 100% untuk marginnya dengan modal $16,1 ya. Lalu untuk target profit dan stop loss-nya, karena di sini kita memasang posisi long, jadi kita pilih long. Lalu untuk stop loss-nya kita balik lagi ke trading view. Oke, di sini stop loss ya. Untuk stop loss di sini kita copy saja harganya yang ini, price-nya. Copy, lalu balik lagi ke Bybit. Kita tempel di sini. Oke, lalu di sini kita akan mengalami kerugian $1,6 jika seandainya kita salah analisa ya. Lalu untuk target profitnya kita balik lagi ke trading view untuk mengcopy. Oke, yang ini profit level kita ambil price-nya, yang ini kita copy. Kita tempel di sini. Nah, seandainya kita profit nanti akan menghasilkan $2,4 ya. Selanjutnya kita tinggal tekan tombol confirm. Oke, lalu kita tekan open long dan kita lakukan confirm sekali lagi. Oke, di sini order kita masuk ke dalam tab order karena di sini kita menggunakan metode limit sehingga posisi kita belum terbuka ya. Kita harus menunggu dulu sampai dengan harga saat ini yang ini itu menyentuh harga order price kita di sini, yaitu di 29736 ya untuk entry price-nya. Kita tunggu lagi, kita balik lagi ke trading view ya. Sampai mana pergerakan harga saat ini? Ini kita tutup saja. Oke. Jika seandainya nanti harga bergerak turun dari dari sini turun, maka posisi kita akan terbuka. Lalu kita tinggal menunggu harga naik sampai menembus target profit kita di sini ya. Menembus di sini. Oke, kita tunggu lagi guys. Dan sepertinya harga sudah menyentuh entry price kita di sini ya. Oke, sekarang kita tarik ini, kita perpanjang. Sekarang kita tinggal menunggu harga sampai naik ke target profit kita ya. Jadi dari sini kita entry, dia naik ke atas, maka kita profit. Tapi kalau sebaliknya kita salah analisa, dia turun, maka kita di sini loss ya. Nah, ini posisi kita sudah terbuka, dia berada di tab position. Tadi kan ada di tab order karena kita menggunakan metode limit. Sekarang karena posisi sudah terbuka, dia masuk ke position di sebelahnya. Oke, di sini kita masih minus $0,07 ya untuk posisi kita saat ini. Sekarang tinggal kita penunggu karena tadi kita sudah menentukan target, stop loss dan juga take profit di sini. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi untuk menentukan target profit maupun stop loss, kita tinggal menunggu harga sampai naik ke target profit. Dan semoga hari ini kita profit ya. Oke, kita tunggu lagi. Dan ternyata tadi harga sempat mengalami penurunan di area ini dan menyentuh level support kita di garis yang putih ini yang kita gambarkan pada time frame 15 menit di awal video ya. Lalu kembali harga mengalami kenaikan. Nah, kalau kita gambarkan lagi Fibonacci retracement,
seperti yang tadi kita lakukan. Ini kita tarik ke swing high dan ternyata harga di sini sempat menembus Fibonacci 61,8% ya. Lalu harga memantul naik dan saat ini posisi kita masih profit. Oke, jadi ketika harga naik ke sini, artinya di sini ada area resisten ya. Kita bisa menggambar area resisten di sini. Nah, nanti jika harga mengalami kenaikan lagi, di sini saya akan memasang alarm di sekitar sini. Oke, kita tekan tanda plus. Lalu di sini add alert for BTC USDT 29799,5. Jadi di harga sekian, alarm akan berbunyi ketika nanti candlestick menyentuh garis ini ya. Nah, ketika nanti garis menyentuh area tersebut, maka nanti untuk stop loss saya akan naikkan. Maksudnya saya akan kurangi stop lossnya yang tadinya 0,5%, saya kurangi menjadi sekitar 0,2% ya. Jadi sekitar sini, karena di sini harga sudah memantul dan harga bereaksi pada garis support yang berwarna putih ini. Jadi sebelumnya juga sempat memantul di sini, lalu mengalami kenaikan dan turun kembali memantul di area support. Jadi kita bisa menaikkan untuk stop lossnya di area sekitar harga. Kalau kita double klik di sini untuk stop lossnya itu di harga 29676 ya. Ini kita bisa copy. Oke, sepertinya sekarang saya akan ubah langsung untuk mengurangi resiko kerugiannya, yaitu sebesar 0,2% ya. Yang tadinya 0,5%, sekarang saya naikkan atau saya kurangi ya. Saya adjust lagi untuk stop lossnya menjadi 0,2%. Kita balik lagi ke Bybit. Oke, kita tekan di sini. Lalu untuk stop lossnya kita hapus. Yang ini yang sebelumnya ya. Jadi kita tempel yang barusan kita copy. Oke, ini stop lossnya di 29676,5. Maka nanti kerugian kita akan berkurang menjadi $0,59 jika seandainya kita salah prediksi ya. Jadi seperti itu, tidak tekan tombol confirm. Sementara kita masih profit ya di $1,4. Nah, naik lagi $0,28. Kita tunggu lagi guys. Oke, alarm kita sudah berbunyi, maka tandanya harga mengalami kenaikan ya, dan melewati atau breakout dari area resisten. Harga sekarang kembali naik dan sekarang di harga 29833. Kita cek ke aplikasi Bybit. Oke, sementara ini kita sudah profit $0,96, hampir $1 ya. Dan mungkin sekarang untuk stop lossnya saya naikkan kembali. Kita letakkan stop loss kita di harga entry ya, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Oke, untuk ini entry-nya kita di harga 29736, yang ini kita ikuti 29736. Nah, kita expected profitnya di sini akan $0, artinya kita tidak mengalami kerugian ya untuk ketika terkena stop loss. Paling itu nanti akan kena fee-nya saja, jadi kena trading fee-nya saja. Nanti kita naikkan lagi stop loss-nya sehingga kita walaupun harga turun mendekati stop loss, kita tetap mendapatkan keuntungan. Itu yang kita harapkan ya. Jadi seperti trailing stop ini. Ya, kita confirm. Oke, kita tunggu lagi ya. Nah, kalau dilihat dari pergerakan harga saat ini, dia sudah bergerak setengah dari target profit yang ingin kita capai ya. Nah, jadi di sini saya akan mengambil setengah dari total target profit yang seharusnya dengan menggunakan metode limit di aplikasi Bybit. Pertama-tama kita tekan close buy. Nah, lalu saat ini kita pilih metode limit. Dan di sini saya akan tutup perdagangan di harga 298.554 ya. Dan untuk harga saat ini itu 29856. Jadi di sini kita ambil di 29854, 50% ya. Dan expected profitnya nanti kita akan mendapatkan sekitar $0,5. Oke. Dan di sini saya sudah mengambil setengah dari profit yang kita harapkan sesuai dengan target profit sebelumnya. Jadi kita ambil setengahnya, dan posisi sekarang unrealized P&L-nya yaitu sementara $0,6 ya, sebelum mencapai target profit yang seharusnya. Jadi di sini kita sudah mengambil setengahnya.
paling tidak untuk kita bisa membayar trading fee-nya nanti. Oke, dan sekarang untuk stop loss-nya saya akan ubah lagi. Saya naikkan sekitar area ini ya. Jadi di sini kan ada area support nih. Kalau seandainya harga turun di sini naik, kalau seandainya dia turun ke sini, maka target stop loss-nya akan kena dan kita tidak akan mengalami kerugian ya. Sehingga di sini order kita akan tertutup dan kita mendapatkan profit di harga ini. Kalau seandainya dia naik sampai ke atas, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan target kita. Oke, sekarang kita ubah lagi untuk stop loss-nya di kisaran harga ini. Jadi sekitar harga 29799 ya. 29799. Di sini saya akan pasang alarm 29799. Nah, seandainya alarm saya berbunyi artinya stop loss saya kena ya. Kita balik lagi ke Bybit. Di sini kita tekan di sini, lalu untuk stop loss-nya tadi di 29799 ya. Nah, jika seandainya kena stop loss, kita akan mendapatkan keuntungan 0,31 dolar ya. Kita tekan tombol confirm. Maka di sini risiko kita sudah sangat diminimalisir ya dengan metode seperti yang saya lakukan barusan. Jadi di sini posisi kita sudah aman. Seandainya harga turun pun kita tetap mendapatkan profit. Kita tidak loss ya. Kita sudah bisa membayar fee-nya juga karena tadi untuk profitnya sudah saya ambil setengah dari target profit yang seharusnya. Oke, sekarang kita tunggu lagi apakah nanti harga akan kembali naik dan menyentuh target profit kita atau akan turun dan menyentuh area stop loss kita di sini. Kita tunggu lagi. Oke, di sini alarm dari TradingView saya berbunyi bahwa stop loss kita sudah kena ya. Dan juga di sini ada notifikasi dari Bybit bahwa kontrak kita sudah terjual di harga 29788. Oke, ternyata di sini harga turun dan menyentuh stop loss kita lalu kembali mengalami kenaikan ya. Jadi posisi kita tepat tertutup di area support. Nah, seharusnya tadi kita pasang stop loss mungkin agak bawah sedikit sehingga di sini kita tidak kena stop loss dan harga kembali naik ya. Nah, jadi jadikan ini sebagai pengalaman untuk ke depan kita mungkin pasang stop loss-nya tuh lebih agak bawah sedikit dari area support. Nah, ini kan harga naik di sini lalu memantul di sini dan turun, balik, naik dan breakout. Jadi kita bisa memasang di sini ya di pantulan yang ada di sini. Kalau saya gambarkan garis horizontal. Nah, di sini. Nah, harusnya kita pasang stop loss itu di sini sehingga kalau kita zoom di sini candlestick tidak sampai menyentuh garis ini 29778 ya. Dan harga kembali mengalami kenaikan. Seharusnya di sini posisi kita masih terbuka, tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah profit ya, walaupun tidak sesuai dengan target profit yang kita dapatkan. Kita cek di aplikasi Bybit. Oke, di sini order kita sudah tertutup. Oke, jadi seperti itulah teknis kita dalam melakukan open posisi pada market future di aplikasi Bybit. Nah, untuk kalian yang belum paham atau ada pertanyaan mengenai trading yang kita lakukan hari ini, silakan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.